Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya lah sehingga saya Martua Huta Barat dengan NIM A1114039 dari program studi pendidikan ekonomi bisa membuat sebuah video ceramah yang berjudul tentang ceramah yang berjudul bersyukur, nikmatnya bersyukur. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Kepada semua hamba Allah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah dari sebuah majelis ilmu mengenai nikmatnya bersyukur di berbagai situasi kehidupan. Syukur dalam penerapannya memiliki banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam ini dalam artian kita bisa menerima, merasa cukup dari apa yang kita miliki. Kalau kita melihat fenomena kekacauan yang ada sekarang ini, di zaman ini, kita akan melihat berbagai masalah yang muncul di kehidupan kita. Kurangnya rasa syukur yang dimiliki ini membuat kita manusia menjadi jauh dari perintah dan jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini akan membuat sebenarnya sebuah perilaku yang baik dan membuat kita merasa bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 dan 172 yang artinya ialah, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Di ayat ini setelah dijelaskan bahwasanya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa bahwa semua yang kita terima itu baik dari orang lain maupun dari berbagai situasi yang tidak kita sangka-sangka itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga bisa kita lihat dari Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 7 sampai 8, yaitu ayat 6 sampai 7, yaitu yang artinya, dan apabila kamu bersyukur maka akan kutambah nikmatku, namun apabila kamu mengingkarinya maka azabku sangat pedih. Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Dari ayat ini juga kita bisa melihat, menafsirkan bahwa ketika kita bisa mensyukuri terhadap apa nikmat yang telah kita terima, maka Allah akan menambahkan rezeki, menambahkan nikmat dari berbagai penjuru yang tidak kita sangka-sangka. Maka oleh karena itu, dalam ayat yang lain Allah berfirman, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas bahwasanya ketika kita sudah beriman kepada Allah dan kita memakan dari hal-hal yang baik dan datangnya juga dari hal-hal yang baik, berarti kita sudah menerima, sudah kita mensyukuri bahwasanya nikmat yang kita diberikan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang muslim. Apabila mendapatkan kesempatan dan kesenangan, dia bersyukur, maka dan yang demikian itulah merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya apabila tertimpa kesusahan, dia pun akan bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi menurut hadis ini bahwasanya apapun yang terjadi pada diri kita, kita akan
akan senantiasa bersabar bahwasanya itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menggugurkan dosa yang telah kita lakukan selama ini. Nah, jadi apabila kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita akan tetap merasa cukup. Kita akan tetap merasa bahwa kita itu akan senantiasa dicukupkan rezekinya dari berbagai penjuru yang tidak kita sangka-sangka. Oleh karena itu, saya mengajak untuk semua para kaum muslimin agar senantiasa kita selalu bersyukur atas nikmat yang kita terima. Karena ketika kita bersyukur terhadap apa yang kita terima, maka Allah akan memberikan rasa rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai nikmatnya bersyukur dari apa yang kita terima. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf kepada semua yang mendengarkan ceramah ini, dan kesalahan selalu datangnya dari saya dan kemuliaan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.